Lagi ramai ini, media asing The Economist mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa artikelnya. Beberapa poin kritiknya yaitu resiko fiskal, sentralisasi kekuasaan, melemahnya oposisi, dan kecenderungan perluasan peran negara serta militer dalam ruang sipil. Ini berita sudah digoreng nih di dalam negeri, terutama oleh aktivis antek-antek asing yang rela menjual harga diri bangsanya untuk kepentingan perut mereka sendiri. Jadi begini, kita harus paham bahwa media The Economist ini bukan lembaga netral tanpa kepentingan ideologis. Sejak lama media ini adalah corong klasik neoliberalisme global. Pro pasar bebas, pro liberalisasi ekonomi, pro privatisasi, dan sangat dekat dengan kepentingan arsitektur ekonomi barat. Jadi ketika mereka menyerang Presiden Prabowo, kita harus sadar bahwa ini bukan sekedar kritik jurnalistik biasa, tapi benturan paradigma. Saya melihat yang sedang dibangun The Economist ini sebenarnya sederhana. Indonesia jangan terlalu nasionalistis. Jangan terlalu kuat peran negaranya. Jangan terlalu mandiri mengelola sumber dayanya. Jangan terlalu agresif membangun industrialisasi nasionalnya. Karena dalam logika neoliberal global, negara berkembang seperti Indonesia idealnya sebagai pasar terbuka, murah untuk investor asing, minim intervensi negara, dan tidak terlalu kuat secara ekonomi politik. Masalahnya, arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru kebalikannya. Presiden Prabowo justru memperkuat hilirisasi, industrialisasi, ketahanan pangan, penguatan peran negara, membangun SDM melalui program pembunuhan gizi anak, pembangunan desa, dan nasionalisme ekonomi. Bagi kelompok globalis, model seperti ini pasti dianggap ancaman karena mengurangi ketergantungan Indonesia pada arsitektur ekonomi internasional yang selama puluhan tahun menguntungkan negara maju. Lucunya, media seperti The Economist ini selalu bicara soal demokrasi, tapi selalu diam ketika negara-negara barat mendukung rezim otoriter yang pro kepentingan mereka. Mereka bicara soal otoritarianisme di Indonesia, tetapi tidak terlalu keras terhadap monarki absolut di Timur Tengah, tidak agresif terhadap pelanggaran HAM sekutu barat, dan selalu toleran terhadap intervensi ekonomi korporasi global di negara berkembang. Jadi kita harus paham, standar moral mereka ini sangat selektif. Mereka juga menyerang program belanja sosial Presiden Prabowo sebagai program pemborosan. Padahal negara-negara barat sendiri membangun ekonominya dengan intervensi negara besar-besaran. Amerika bahkan menyuntik triliunan dolar saat krisis. Eropa memberi subsidi besar